Ini perbedaan istri di 3 rumah, tapi jangan mikir kemana-mana dulu. Halo, nanti ketemu lagi bersama Murosa. Kali ini akan memilihkan suatu tema ataupun judul yang kita alami sebagai para wanita, ya. Gini nih, ada perbedaan istri di 3 rumah, bukan berarti istrinya 3. Ini nih kalau kreatif gua tuh udah mikir langsung, oh, perbedaan istri di rumah di 3 rumah berarti istrinya ada 3 dong, ada 3 rumah, bukan. Maksudnya gini, sudah kita ketahui ya, kalau kita menikah itu pasti ada 3 kemungkinan untuk tinggal. Mungkin di rumah mertua, mungkin di rumah sendiri, atau di rumah orang tua. Nah, maksudnya yang 3 rumahnya ini gitu kan ya. Apa yang kita rasakan di saat di 3 rumah ini. Mungkin kalian kalau di rumah mertua jaim gak sih, kayak aku waktu dulu pertama kali nikah, datang ke rumah mertua, sok iye gitu kan ya. Sok bangun pagi, sok beres-beresin rumah, sok masak, terus kayak gitu ya. Tadi biar nggak keduluan sama mertua gitu kan. Nah, tapi memang itu yang dirasa ya, pasti setiap orang seperti itu. Takutnya kan gak enakan gitu kan. Aduh, mertua udah bangun duluan, kita masih tidur, gak enak gitu kan ya. Tapi kembali lagi ke mertuanya sih gitu kan ya. Biasanya kalau mertuanya asik, enjoy gitu kan ya. Ya kadang mertua nggak mempermasalahkan itu gitu kan ya. Ya suka beres-beres juga nggak masalah, yang nggak, maksudnya yang beres-beres oke, yang nggak beres-beres juga oke, yang penting kan menantu nyaman gitu. Tapi kalau dapatnya mertua yang cerewet bawel, yang lambenya turah gitu kan ya, kayak itu setajam golok gitu kan. Nah, karena jadi bahan omongan, wah, menantu macam apaan sih, jam segini masih tidur, belum nyiapin makanan, suami bangun itu harusnya udah ada makanan, bla 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 dan lain sebagainya. Ini paling ngenes gitu kan ya. Nah, tapi aku bersyukur aku nggak dapet mertua yang kayak gini. Aman gua, safe gua. Aman-aman aja gitu kan ya. Nah, itu di rumah yang pertama yang kita rasakan ya. Ya, di rumah yang kedua adalah ketika kita tinggal di rumah sendiri gitu. Maksudnya rumah sendiri adalah nggak ngikut mertua, nggak ikut orang tua. Di sini kita merasa seperti memiliki kebebasan tersendiri, dunia adalah milikku, the world is mine gitu kan ya. Karena gini, kalau di rumah kita sendiri itu nggak takut ada intervensi dari mertua ataupun dari orang tua gitu sendiri gitu kan ya. Mau bangun jam berapa, mau beres-beres jam berapa, mau masak jam berapa, kita yang bisa mengatur sendiri. Istilahnya bangun tidur nyiapin makanan anak sama suami sarapan. Kalau suami udah pergi kerja misalkan ya, kita mau rebahan lagi kek, mau ngapain juga gitu kan ya, nggak jadi masalah karena nggak ada yang jadi juri gitu kan ya untuk melihat kita gitu kan ya. Nyantai-nyantai aja, yang penting ketika suami pulang dari tempat kerja itu rumah udah beres, kitanya udah cantik, anak udah cakep, uangnya udah dimandiin gitu kan ya. Semua pekerjaan beres, makan untuk suami juga udah ada gitu kan. Itu yang dirasakan kalau di rumah sendiri gitu ya. Dan kadang-kala kalau kita sedang beres-beres, suami lagi keadaan libur di rumah, kita bisa nitipin anak loh gitu kan ya ke suami gitu kan, untuk dititipin, diasuh gitu, kita mengerjakan suatu pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau ada mertua kan agak gengsi ya gitu kan, kadang nitipin anak kok gitu kan ya, kamu ngapain aja seharian, ada yang kayak gitu, mulutnya pedes banget gitu kan ya, lebih merincak gitu kan, ada banyak yang kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya kalau ada mertua kalian, kita doakan saja semoga cepat sadar ya. Kemudian juga nih yang dirasakan ketika di rumah yang ketiga, ketika kita berada di rumah orang tua kita sendiri. Mohon maaf, bukan berarti para mertua itu nggak baik ya, ataupun julider semua atau bibirnya rembeng gitu kan, enggak. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi yang lebih pasti, yang lebih nyaman itu ketika kita tinggal di rumah orang tua kita sendiri ya. Kita kadang bangun siang nggak jadi masalah ketika bangun udah dimasakin sama mama. Kadang anak udah dimandiin juga, udah disuapin juga sama orang tua kita gitu kan ya. Tapi kita tinggal di rumah orang tua kita itu, kita merasa
nyaman, tapi belum tentu dengan keadaan suami kita gitu kan. Ya sebaliknya aja, kayak kita lagi di rumah mertua, kadang ada ketidaknyamanannya, nggak enakannya. Mungkin ya berbalik juga suami kita ketika kita tinggal di rumah orang tua kita itu pasti ada ketidaknyamanannya lah ya, bagaimanapun juga gitu kan. Kita nggak bisa bisa menganggap semuanya baik-baik saja gitu. Maksudnya nggak bisa menganggap nggak apa-apa deh suami aku nyaman, enggak juga. Kadang dari ada ketidaknyamanan itu pasti ada gitu, yang namanya barengan mertua gitu kan, pasti ada hal yang berbeda. Kalau anak sama orang tua itu sudah tahu keinginannya seperti apa, sifatnya seperti apa, keinginannya seperti apa, maunya seperti apa, karena memang anaknya toh dari kecil sampai gede gitu kan, yang ngurusin tahu karakteristik seorang anak itu seperti apa gitu kan. Dan anak pun tahu karakteristik seorang orang tua itu seperti apa. Beda lagi dengan ke menantu gitu, yang ya anak tapi yang baru gitu kan, masuk di lingkungan gitu, sama anak tapi ya belum hafal dengan karakteristik masing-masing. Jadi di 3 rumah ini, mana nih kalian yang paling nyaman? Di rumah mertua, rumah sendiri, atau rumah orang tua? Kalau buat aku sendiri sih di rumah mertua oke, di rumah sendiri apalagi di rumah orang tua oke. Pokoknya semuanya aman-aman saja. Kalau buat kamu rasa nyaman-nyaman aja. Kembali ke kitanya, caranya kita nge-treatnya gimana biar orang tua juga sayang ke kita, mertua juga sayang ke kita, kemudian juga orang tua kita sayang ke suami. Bagaimana caranya? Hanya kita yang bisa mengelola semua itu gitu kan ya, biar semua baik-baik saja. Ke orang tua bagaimana, ke mertua bagaimana, ke suami juga seperti apa. Jadi semuanya bisa sinkron, bisa nyaman semuanya gitu kan. Walaupun tidak akan perfect 100%. Tapi yang jelas, curahkanlah kasih sayang itu pada orang tua kalian dan juga mertua juga sama. Misalkan kalian ingin memberikan sesuatu nih untuk orang tua kita, jangan lewat tangan kita, lewat tangan suami kita. Dan sebaliknya juga, kalau ketika kita ingin memberikan sesuatu pada mertua, jangan dari suami kita gitu kan ya, dari kita sendiri langsung. Jadi disilang lah ya gitu istilahnya. Jadi biar enak, biar nyaman gitu sayangku ya dalam berumah tangga itu. Jadi saling terbuka, mengetahui, jadi nggak ada sembunyi-sembunyi untuk memberikan sesuatu itu. Semuanya harus balance, semuanya harus adil. Dan mudah-mudahan di situ awal mula berumah tangga sampai akhirnya nanti juga akan tetap nyaman-nyaman saja dengan siapapun kita tinggal. Tapi yang jelas lebih nyaman hidup di rumah kita sendiri dengan suami. Begitu. Mudah-mudahan kalian semua bisa diberikan rezeki yang berlebih biar bisa tinggal di rumah sendiri ya. Gitu kan, kita saling mendoakan. Tapi yang jelas aku minta dukungan selalu deh buat kamu nanti, dukungan selalu video Ambu Rosa. Caranya seperti apa? Like, comment, share, subscribe-nya sayangku ya. Jangan lupa tekan loncengnya, kolom komentarnya juga boleh. Ayo. Nah, kalau yang lonceng ini harus dipijit biar apa? Biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.